Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jam Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Kita lanjutkan ya dari video sebelumnya ya. Sebelum video sebelumnya kita sudah membahas mengenai IKD dan syarat khusus untuk menaikkan ke lektor ya, dan lektor kepala. Nah, kita akan bahas bagaimana kalau yang ke profesor. Memang kalau secara administrasi ya, syarat untuk mengajukan ke profesor ya, adalah minimal pengalaman kerja 10 tahun dan memenuhi PKD ya 4 semester turut-turut di PT yang sama. Kemudian SKP-nya ya berpredikat minimal baik. Nah, itu misalnya. Nah, kita sekarang bahas mengenai syarat khusus dan juga IKD. Kalau kita perhatikan adanya dua syarat khusus ya, untuk pengajuan profesor, memang ini pengajuan ke profesor itu di syarat khususnya ya bisa 2 kali lebih berat dibandingkan dengan regulasi yang sebelumnya. Ya, dibandingkan dengan regulasi yang sebelumnya, karena regulasi yang sebelumnya hanya mensyaratkan satu, ya, walaupun dengan kualitas kuartil dan juga SCR yang masih lebih rendah dibandingkan dengan regulasi yang sekarang. Regulasi yang sekarang selain ada dua syarat khusus itu juga lebih ketat karena berkaitan dengan minimumnya untuk kuartilnya, kemudian juga dengan SCR-nya yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau syarat khusus yang pertama, ini kita masuk ke syarat khusus yang pertama di artikel ya di Jurnal Internasional Bereputasi. Nah, kalau biasanya kalau kita memahami Jurnal Internasional Bereputasi untuk saat ini yang diakui di Kementerian Pendidikan Tinggi adalah yang terindeks di Scopus dan Web of Science atau WOS. Jadi kalau Scopus berarti nanti kita akan melihat pada kuartilnya ya. Kemudian untuk nilai dari SCR-nya juga bisa kita akses di laman Scopusnya. Itu kalau untuk yang Scopus. Dan kalau untuk Web of Science kita mengajunya atau kita bisa melihat nilai dari impact faktornya. Nah, kalau SCR di atas 0,25. Kalau regulasi yang sebelumnya itu hanya 0,1 dan tidak ada kuartil yang dipersyaratkan, meskipun dalam praktek ya asesor menggunakan minimumnya misalnya kuartil 3. Nah, kalau impact factor itu di atas 0,05 saya rasa sama dengan regulasi yang sebelumnya karena memang science itu lebih ketat, lebih ukurannya itu lebih ketat dibandingkan dengan yang di Scopus. Nah, demikian juga di dalam regulasi yang baru ini itu dipertegas lagi. Dalam regulasi dinyatakan saat artikel diterbitkan ya dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cakupan tidak dihentikan. Nah, di sini berarti syarat tegas disebutkan saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cakupannya tidak dihentikan. Berarti SCR itu berarti nilainya sama IF itu berarti nilainya saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya itu tidak dibatalkan indeksasi jurnal tersebut di Scopus dan juga di Web of Science. Nah, demikian juga dipertegas lagi status pengusul kalau yang sebelumnya hanya first author. Sekarang first dan juga corresponding author. Sehingga meminimalkan adanya perbedaan pandangan, cara pandang di kalangan asesor yang masih dan ada yang cukup dengan first author, yang perlu first author ya terus dengan corresponding juga. Nah, di sini sehingga bisa menghilangkan perbedaan di first author dan juga corresponding author. Demikian juga hal ini ya menegaskan bahwa artikel yang ditulis oleh satu penulis tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus kalau kita mengajunya di sini. Di luar memang terjadi argumen-argumen yang
mengkritik mengenai kebijakan ini. Ya, kritikan-kritikan yang saya rasa juga sangat ilmiah. Tapi kalau kita ya, kembalikan ke regulasi yang ada sekarang, maka di sini ya, artikel yang ditulis oleh penulis tunggal ya masih belum bisa. Tetapi memang kalau regulasinya ini masih baru diterapkan saat ini, sehingga ada kecenderungan ya di beberapa kampus ya masih memperkenankan atau meloloskan dari beberapa yang menggunakan artikel dengan penulis tunggal sebagai syarat khusus. Tapi juga beberapa kampus yang lain juga tetap dengan mengacu pada regulasi ini. Nah, di tingkat LDB sendiri juga tidak bisa langsung ya misalnya menolak, tetapi memang karena melihat dari posisi rekan-rekan di kampus ya, dan juga khususnya bagi pengusul yang memang sudah terlanjur notice, terlanjur artikel tersebut dipublikasikan, sehingga tidak bisa melakukan proses penerbitan kembali, ya tidak bisa melakukan proses untuk mengulangi lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan syarat khusus yang pertama. Nah, kemudian syarat khusus yang kedua ya di artikel 1 Jurnal Internasional Bereputasi minimum kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2, impact factor di atas 0,05 saat artikel diterbitkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan itu untuk pengusulan ya, atau untuk pengajuan untuk misalnya untuk angka prestasi, maka angka prestasi juga saat artikel tersebut diterbitkan. Jadi nilainya pada saat artikel tersebut diterbitkan, meskipun nanti ternyata dalam proses ketika melakukan penilaian atau ketika mengajukan tersebut, jurnal tersebut tidak lagi terindeks di Scopus, tapi ya tetap kalau dia kuartil 1 nilainya 40, kuartil 2 nilainya maksimal ya, maksimal 38, kemudian kuartil 3 maksimal 35, kuartil 4 maksimal 33. Kalau yang jurnal yang di bawah SCR-nya ya 0,2 ya, maka dinilai 30, kan seperti itu kalau dalam penulisan di angka prestasi ya. Kalau kita misalnya melihat itu sudah bagus ya ini bisa ditulis maksimal angka tersebut ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk proporsi penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan dilihat kembali video kita sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai apa prestasi, ya proporsi penelitian, dan bagaimana cara membaca ini ya, cara membaca tabel 27 ya, dalam membaca tabel 27 untuk penilaian angka maksimal setiap tahunnya. Jangan salah membaca tabel. Ya, di situ ada AA, ada lektor kepala, ada profesor. Kalau kita akan mengajukan ke profesor, berarti baris yang akan kita ambil baris lektor kepala. Kalau kita sedang lektor mau mengajukan ke lektor kepala, ambil yang baris lektor. Jangan salah memahami. Jadi kalau asisten ahli yang sekarang sedang proses mau ke lektor, berarti nanti dia menggunakan acuan angka maksimal per tahunnya 40 dan lektor angka maksimal 80 ya, dan lektor kepala angka maksimalnya 120. Kalau profesor angka maksimalnya 160. Nah, ini jangan sampai salah membaca. Karena saya lihat beberapa teman dosen masih belum paham cara membaca tabel tersebut. Demikian juga ada sebagian yang mungkin menjadi asesor yang masih keliru dalam memahami isi tabel tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu cara membaca. Nah, kembali lagi ke sini, kalau untuk syarat khusus yang kedua itu, jadi pilihannya ya penulis pertama atau penulis korespondensi. Bisa dipilih salah satu. Nah, bisa dipilih salah satu. Atau kalau kita misalnya tidak punya jurnal internasional bereputasi minimum yang kuartil 3, maka syarat khusus yang keduanya kita bisa mengacu jurnal nasional minimum terindeks Sinta 1. Nah, terindeks Sinta 1 saat artikel diterbitkan.
dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cakupan tidak dihentikan. Nah, di sini kedudukannya sama juga dengan syarat khusus yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, penulis pertama atau korespondensi. Ya, jadi ini untuk syarat keduanya bisa ada pilihan, penulis pertama atau korespondensi. Exception-nya khusus untuk ajuan dosen dengan PUB per 1 Januari 2027, dosen bisa sebagai penulis anggota. Ya, ini ada kelonggaran karena bukan sebagai penulis pertama atau korespondensi, boleh sebagai penulis anggota, tetapi hanya untuk khusus dosen dengan PUB 1 Januari 2020. Demikian, ini terkait sama syarat khusus ya. Saya rasa Ibu sekalian sebagian besar sudah paham sih masalah syarat khusus ini, tapi ini kita mengingatkan kembali. Nah, kalau bagaimana pengajuan profesor untuk pemenuhan IKD-nya? Nah, IKD di sini berarti ada pendidikan sendiri, penelitian, dan PKM sendiri. Kalau pendidikan, rasa Bapak Ibu sekalian pilih salah satu ini dari dua pilihan, jadi merencanakan dan mengembangkan bahan ajar ya dengan kebaruhan pada substansi atau metode pembelajaran mahasiswa, bisa program diploma, sarjana, pasca sarjana minimum 1 buah, atau membimbing mahasiswa dalam menghasilkan skripsi, tesis, dan atau disertasi, atau menguji skripsi, tesis, disertasi, dan atau profesi. Nah, ini bisa bagi, saya rasa ini Ibu sekalian bisalah terpenuhi untuk yang IKD pendidikan. Nah, IKD penelitian dan PKM bagi Bapak Ibu sekalian ini kan digabung jadi satu. Jadi kalau yang sudah terpenuhi syarat khusus karena sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi minimum kuartil 2, jadi dengan SJR di atas 0,25. Nah, ini bisa dipakai. Diambil salah satu saja. Ini kan ada di sini ada 7 pilihan. Nah, ada 7 pilihan. Ini enggak dipisah penelitian sendiri, PKM sendiri, tapi digabung jadi satu, penelitian dan PKM. Jadi bisa dipilih salah satu. Nah, di sini bahkan kalau IKD tidak perlu sebagai penulis pertama. Ya, tidak perlu sebagai penulis pertama dan korespondensi, tapi cukup di sini sebagai co-author. Ya, cukup sebagai co-author. Jadi penulis kedua lah ya. Atau penulis anggota. Cukup sebagai co-author bisa. Ya, kalau misalnya sebagai penulis pertama ya juga akan lebih bagus. Atau yang sintas satu tadi, atau sintas satu tapi sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi. Nah, ini dipilih salah satu aja dari yang tadi sebelumnya bisa itu dimasukkan. Paten juga sebagai ketua inventor, paten yang diterapkan pada industri atau perusahaan nasional atau internasional bisa. Ini saya rasa kalau syarat khusus saja yang kemarin yang tadi sudah ditulis bisa dimasukkan ke sini. Kalau yang lain mungkin yang bisa dimasukkan ya ini publikasi buku ya bisa buku referensi, monograf atau buku ajar yang ber-ISBN yang minimal 125 halaman ya 1 buah ya, satu saja cukup buku ajar, kita memiliki buku ajar. Nah, kemudian juga karya dalam bentuk working paper, white paper, policy paper atau policy brief ya, naskah kebijakan, karya atau karya intelektual yang peroleh rekognisi internasional, reputasi, maka ini sebagai first author. Atau PKM berdampak atau dimanfaatkan masyarakat nasional, ya internasional atau industri, perusahaan nasional atau multinasional sebagai ketua tim. Nah, ini jadi dari 7 itu silakan dipilih salah satu saja. Cukup nanti untuk pemenuhan IKD. Nah, sebagai tambahan ya ada syarat khusus tambahan yang untuk ajuan profesor ya yang tidak ada untuk yang lektor kepala, nggak perlu syarat khusus tambahan, ini hanya untuk yang profesor. Ini bisa dipilih salah satu ya. Kalau sebagai ketua hibah penelitian ya misalnya kemarin penelitian fundamental atau penelitian terapan bisa ya yang didanai oleh kementerian misalnya, tidak boleh hibah yang dari kampus tapi dari kampus sendiri, tapi dari pihak lain eksternal. Nah, ini saya rasa sama dengan regulasi yang sebelumnya. Nah, ini regulasi yang berkaitan dengan sebagai pembimbing atau promotor
Untuk promovendus di sini lebih banyak atau lebih beragam pilihannya. Kalau luar negeri ya 1 promovendus luar negeri. Kalau sebagai promotor ya 2 ya promovendus dalam negeri. Kalau sebagai koprom ya itu minimum 3 promovendus dalam negeri. Jadi ada pilihan, tidak hanya sebagai pembimbing atau promotor, tapi koprom juga bisa minimum 3. Ini saya rasa pilihannya bisa dipilih ini Bapak Ibu sekalian. Kalau belum menjadi ketua IPA bisa promotor atau koprom. Nah, kemudian penguji dari minimum 3 mahasiswa program doktor. 1 dari 3 merupakan ujian di luar PT, bisa sedang terbuka atau sedang tertutup. Nah, jadi sebagai penguji di sini 3 orang mahasiswa. Ya, 1 dari 3 itu sebagai penguji eksternal. Karena ini kenaikan ke profesor, ya silakan bisa ujian tertutup, bisa ujian terbuka. Memang biasanya kalau di kampus itu penguji di ujian tertutup ada yang penguji eksternal ya, dan untuk ujian terbuka yang biasanya hampir semuanya penguji internal. Tapi bisa jadi lah di beberapa kampus juga penguji untuk ujian terbukanya ada yang dari luar. Nah, ini bisa diambil yang penting dari 3, 1 itu sebagai penguji eksternal. Tapi exception ya wajib sidang tertutup untuk kenaikan kalau loncat jabatan. Kalau bahasa yang dulu loncat jabatan. Kalau bahasa sekarang yang diregulasi itu kenaikan 2 jenjang. Dari lektor ke profesor itu 3-3-nya wajib untuk ujian tertutup. Bukan ujian terbuka. Nah, kemudian kalau mitra Bestari ini sama dengan regulasi yang sebelumnya, 2 jurnal internasional bereputasi, minimalnya kuartil 3, penerbit jurnal harus di luar PT. Nah, di sini nanti dilampirkan dengan yang ada 3 ya, 3 dokumen nanti dijadikan satu file PDF. 1 bukti penugasan atau invitation to review. 2 ucapan terima kasih atau sertifikat dari pihak jurnal bahwa sudah selesai untuk melakukan review. Dan yang ketiga bukti hasil telaahnya ya. Nah, kita gabungkan nanti dalam file PDF jadi ada 3 bukti. Kalau kemudian ada pilihan yang kelima ya silakan PIC kerjasama riset dengan profesor dari PT luar negeri yang dibuktikan dengan proposal penelitian bersama dan MOA, Memorandum of Agreement, yang telah mendapatkan jaminan pembiayaan. Itu dipilih aja salah satu ya dari 5 syarat khusus. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan ini adalah kalau syarat khususnya Bapak Ibu sekalian sudah terpenuhi, maka saya rasa indikator kinerja dosen IKD ya bisa diambilkan dari salah satu syarat khususnya ya. Bisa untuk yang tadi jurnal nasional yang Sintar 1 bisa, atau yang jurnal internasional bereputasi yang minimum kuartil 2 bisa. Atau kalau penelitian juga bisa dari buku ajar. Di Bapak Ibu sekalian yang memiliki beberapa buku ajar, maka salah satunya aja, minimal 1 aja bisa sebagai IKD penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau pendidikan, membimbing dan menguji ya saya rasa sudah terpenuhi. Demikian Bapak Ibu sekalian sharing yang berkaitan dengan syarat khusus dan IKD untuk pengajuan ke profesor ya. Semoga memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang akan memproses pengajuannya ke profesor atau yang sedang sekarang masih lektor, yang sudah lektor kepala, kedepannya memiliki rencana untuk yang ke profesor. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pengajuan. Nah, demikian aja Bapak Ibu sekalian, terus ikuti channel Profesor sama menuju Iman Berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.